Oh bagus, dah selesai. Ya kan? Dah selesai kita. Anda kan bilang sama. Teman-teman, dia mengatakan tidak ada saksi. Nah, kembali kepada tema yang Anda bawa tadi. Sabar, giliran saya mengulas. Ketika dikatakan jangan ada Allah asing, di situ penipuan di situ. Penyelidikan. Di situ penipuan dengan Anda menerjemahkan Allah asing. Di situ tidak ada Allah asing. Di situ adalah Tuhan asing. Kalau dia mau diarabkan maka ilah, bukan Allah. Diam dulu. Penyembah Yesus palsu, diam. Saya sedang membahas ucapan Anda, kebohongan Anda tadi. Nggak usah sampai ke sana. Panas begitu, sabar. Tunggu. Saudara. Tunggu. Anda kalau panas baru diskusi. Tunggu. Anda diskusi normal. Tunggu, saudara. Tunggu. Saya bahas dulu ya penyesatan Anda tadi. Anda mengatakan jangan ada Allah asing, kan gitu. Oke? Allah yang datang, Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Rabbus samawati wal ar, maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, maha suci maha tinggi. Dan yang disebut maha suci maha tinggi itu cuma satu hakikat. Bandingkan dengan Tuhan yang datang kepada Karisteng. Kau baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang kepada Paulus, menceritakan dirinya kepada Paulus, mengosongkan dirinya dari kedewaan, lalu mengambil rupa manusia, berinkarnasi menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Apakah itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang mati di atas pohon? Jawab. Ya, penjawatan Allah kan sudah dijelaskan. Paulus itu saya ulang pertanyaan saya. Apakah Tuhannya Bani Israel yang berinkarnasi menjadi daging dan mati dibunuh oleh ciptaan? Jawab. Bukanlah. Nah, tuh orang Yahudi datang tuh. Pada mulanya Allah firman apa itu? Tidak ada cerita. Ini berbicara mengenai ilah asing. Ada tidak ilahnya Bani Israel. Ada tidak ilahnya Bani Israel mati dibunuh oleh orang manusia atau ciptaannya? Ada enggak? Kalau yang jelas memang ilah asing itu apa? Israel tidak kenal. Siapa bilang? Tidak pernah ada. Siapa bilang? Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Apakah ilahnya Israel juga adalah ilah bagi kota Mekah? Jawab. Bahasa mereka tidak bahasamu. Apakah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub juga adalah Tuhan bagi negeri Mekah atau bukan? Tidak ada negeri. Ya, kalau umumnya semua Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan alam semesta. Berarti ya, termasuk semua. Tuhannya kota Mekah. Tapi tidak bahasa sana, bro. Sudah jelas memang begitu. Apakah Tuhannya Abraham menggunakan bahasa Yunani? Ya, saya tanya sama kamu, apakah dari bahasa dari pertama sampai sekarang bahasa ada pakai bahasa Arab? Jadi Tuhannya Bani Israel itu tidak pernah berinkarnasi menjadi kucuk. Ada nggak nabi berbahasa Yunani? Iya, ada ya. Jadi Yesus lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalian itu kalau belajar berbicara mengenai debat agama kayak gini jadinya. Bertanya kita jawab. Pertanyaan saya, ilah asing, ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah ilah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah ilahnya Israel yang maha tinggi, maha suci. Sedangkan ilah yang datang kepada Paulus adalah dewa yang inkarnasi menjadi manusia lalu mati dibunuh oleh manusia. Asing nggak tuh? Asing nggak? Asing ada ilah jadi manusia, jadi bayi. Asing nggak? Rujukan yang ada. Kamu sekarang asing tidak ketika pencipta langit dan bumi kemudian datang jadi bayi. Asing nggak? Anda pakai Paulus. Asing tidak ketika ada pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Asing nggak? Asing kalau pakai Paulus. Asing nggak ketika kemudian Tuhan datang menjadi bayi? Asing nggak? Nah, Matius Markus asing tidak ketika pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Asing nggak?
Asing tidak ketika Tuhan pencipta langit dan bumi minum cucu. Mama minum cucu, mama minum cucu. Kalian kalau sudah bingung, sudah nggak jelas begitu. Mama. Asing tidak tuh? Saya tidak bawa, saya tidak mau. Asing tidak ketika Tuhannya Bani Israel tiba-tiba minum cucu. Asing tidak ketika Tuhannya Bani Israel kok tiba-tiba emut puting. Asing nggak? Namanya asing jadi gak? anak, namanya jadi asing anak. Tidak tuh. Harus minum susu. Tuhan jadi bayi. Tuhannya Bani Israel pakai popok. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini penghinaan yang sangat luar biasa. Ya kamu yang menghina. Lalu siapa yang minum cucu? Isa Puting siapa? Ya, Tuhannya siapa? Menghina, bro. Tuhannya siapa yang kau ceritakan minum cucu? Kalau saya bawa Quranmu tertulis lagi di sana, bro. Siapa punya Tuhan yang minum cucu? Mama minum cucu. Siapa Tuhan yang punya nonot di sana juga? Pisah-pisah tete yang besar. Siapa punya Tuhan yang Lukas punya 2 nomor memberikan 2122. Nonotnya Tuhannya Kristen dipotong. Apakah Tuhannya Bani Israel punya nonot dipotong? Tidak. Jadi Tuhanmu itu Tuhan asing, kawan. Sadari teman. Sadari, Kristen itu kelompok asing dari agama samawi. Tuhannya Yahudi, Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang sama. Ya itu terjemahan di kamu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Sedangkan Tuhan asing yang dihidupkan dan dimatikan. Betul? Tuhan pencipta langit dan bumi menghidupkan dan mematikan. Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Yasin, Al-Quran Al-Quran ayat kursi menjelaskan pencipta langit dan bumi maha menghidupkan, maha mematikan. Tuhannya Bani Israel ulangan 32 nomor 39 maha menghidupkan, maha mematikan. Tuhannya Aliceng dimatikan, dihidupkan. Sama enggak tuh? Ama enggak? Sahabat juga telah menyesatkan manusia. Ama enggak? Tiga montok. Ama enggak? Tuhanmu punya. Ama enggak? Surah Al-Baqarah ya. Kemudian ayat kursi ulangan 3239. Tuhan itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Tuhan nakeliteng. Janganlah kita menghina-hina. Bukan menghina. Ini fakta. Ini real. Kalau kau menganggap bahwa Tuhan mati dan Tuhan dihidupkan itu adalah menghina, berarti kau yang hidup dalam kehinaan. Karena Tuhanmu terbukti mati, Tuhanmu terbukti dihidupkan. Saya tidak asing perlu kan? pakai Al-Qur'anmu. Lebih asing kan? Asing kan? Asing dong. Masa ada Tuhan minum cucu? Tidak ada di surga. Oh Tuhan sini di Tuhan. Surga itu tidak ada kawin mengawin. Aku ingin netein kamu Tuhan. Sini nak, yang adalah Tuhanku sendiri. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Mimi cucunya mama dong. Punya itu asing nggak tuh? Asing tidak Tuhan minum cucu? Asing nggak kawan? Asing. Ayo tanya samamu. Asing nggak Tuhan minum cucu? Tidak. Seks bebas itu ala asing. Surga itu ada seks bebas itu ala asing. Nggak asing di India ada di India yang Tuhan ceritain juga di India. Ada parah. Kalau seks bebas masa Allah benar itu? Yesus datang menyampaikan kebenaran. Kalian menceritakan tentang sesuatu yang untuk enak-enak apa 100 istri? Untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya? Minum hammer. Saudara bisa minum anggur, bisa minum. Saudara, untuk apa Yesus menjanjikan? Saudara, saya bukan sekelas edisi ya, saya masih anak kecil. Untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri di surga? Untuk apa? Nggak ada, kamu aja yang terjemahkan. Matius 19 nomor 29. Terjemahanmu itu. Matius 19. Apakah dengan pelipat begitu, maksudnya pelimpahan begitu kamu rasa itu suatu? Matius 19 nomor 29 Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Apakah 2 kali lipat? Apakah lipat ganda Anda maksud itu?
100 kali lipat. Setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan 100 kali lipat. Meninggalkan istri, barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan istrinya 100 kali lipat nanti di surga. Cie cie cie. 100 kali lipat nih. Mana tertulis begitu? Mana tertulis begitu? Matius 19 nomor 29. Ya coba baca. Silakan. Matius, saya baca. Silakan. Jangan mute ya. Silakan. Matius Silakan. berapa? Matius berapa? 19 nomor 29 ada tampilkan versi KJP-nya. Silakan. Nah, saya punya Alkitab sendiri. Saya tidak percaya kalau yang di Indonesia ini. Harus percaya yang lebih tua. KJP lebih tua daripada Lai. KJP lebih tua daripada Lai. Terserah Anda bilang apa, kita ya memang kayak gitu. Mau kayak mana? Di situ tertulis, dan barang siapa meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Bukan begitu, bro. Silakan KJP-nya, silakan Anda tampilkan KJP-nya, silakan. Ada begitu. Sakit. Yesus menjanjikan jangan itu kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Kita terjemahkan kalian punya Al-Quran. Oh itu belum. Sakit. Matius 19:29. Kenapa kamu nggak berani baca? Bukan pernah baca. Saya baca tapi Anda akui. Dan setiap orang yang karena rumah. Saya baca. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu kan saudara itu KJP-nya istri itu. Itu kan sudah, terserah istri. Terserah Anda bilang istri kek, Anda mau bilang apa? Apakah itu maknanya? Apakah maknanya begitu? Sendelo. Kamu jangan panas. Saya santai. Saudara, kamu jangan panas. Sekelas Jumat begini, aduh. Sekelas Jumat. Jangan panas. Saya tidak panas cuma. Yesus itu menjanjikan pengikutnya. Saudara, Yesus itu menjanjikan kepada pengikutnya Petrus dan ya baca dulu konteksnya apa itu. Bukan meninggalkan itu apakah dapat di surga seperti itu? Beda antara Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Itu beda oknum. Tidak ada kawin di surga. Beda oknum. Makanya Allah asing bagi kami. Allah asing itu yang minum cucu. Sedangkan dari surga datang bikin malu. Informasinya tidak ada seks. Tiba-tiba ada seks. Siapa bilang nggak ada seks? Siapa bilang nggak ada seks di surga? Nggak ada. Ya berarti Anda punya surga. Mana dalilnya? Di surga nggak ada seks. Mana dalilnya? Anda yang punya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tidak ada tertulis seperti ada. Lalu untuk apa kelaminmu nanti di surga? Untuk apa kelaminmu nanti di surga? Ya kami menyembah Tuhan. Kenapa? Untuk apa kelaminmu saya tanya? Ya kami menyembah Tuhan. Kelaminmu yang saya tanya untuk apa? Kelaminmu untuk apa? Kenapa? Kelaminmu ya ada saja yang pakai kelamin di surga. Kalau kami tidak. Kelaminmu nanti di surga ngapain? Karena memang itu paham kalian kan. Tapi Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Untuk apa di surga saya lakukan hal yang sama di bumi? Tapi Yesus kawin mawin di surga. Yesus kawin mawin, gimana dong? Ngapain saya ke surga lagi kalau kamu minta saya harus nikah lagi? Iya, faktanya Yesus kawin mawin di surga gimana dong? Ya itu kan bukan kiasan aja itu. Alah, kiasan lagi. Tahu Anda harus pakai terjemahan loh. Giliran Yesus kawin mawin kiasan. Ya memang kita dinyatakan sebagai pengantin pria, pengantin wanita. Tapi itu kiasan. Bukan suatu yang Anda bilang sesuai kenyataan. Alamak. Kalau Anda itu kenyataan. Nah, sekarang kalau di surga makan dah Anda nanti. Ya urusan Tuhan dong. Iya urusan Tuhan. Saya tanya di surga makan dah nanti. Urusan. Ya itu surgamu, kalau surga saya tidak ada. Tidak makan. Kalau ada dalilnya, kalau ada dalilnya di surga makan gimana? Kita hidup dengan Tuhan. Hei, kalau ada dalilnya di surga makan gimana? Ya terserah, mau makan kayak kita mau minum itu firman semua.
Lo begitu tertulis. Akan minum anggur. Aduh, Masa parah kita ini. mau pakai sesuatu dalil yang kita nggak tahu? Yesus nanti makan minum di surga. Ya perjamuan Nah, disebut situ apa perjamuan murid-muridnya maksudnya perjamuan makan makan minum. biasa, makan kambing, makan sapi. Nah, kalau Jangan murid-muridnya menerjemahkan salah Yesus situ. makan minum, berarti dia punya lambung. Kalau Ya, dia itu punya kalian lambung, punya berarti berarti. dia Memang punya punya lambung, nonot. Yesus di dunia. Nah, Yesus kalau di dia dunia punya punya lambung. nonot, berarti apa gunanya itu nonot? Ya pakai kencing. Loh, kalau udah kencing mati lah kita. Di surga cuman pergi kencing di surga. Loh, terserah. Karena Parah ini pikiran agama. kita, karena pikiran kalian Marah, itu pikiran marah, duniawi. marah. Ke Di surga surga pergi sana kawin kencing. mengawin, makanya Yesus mengutuk. Yesus mengutuk setiap Allahu orang yang punya Akbar, pikiran Masya kawin mengawin. Allah. Karena Masya Yesus Allah. Di bilang mana apa di Yesus surga? Di mengatakan surga itu bahwa tidak di ada surga tidak ada kawin-mengawin. kawin-mawin? Di mana? Tidak ada, memang Yesus bilang tidak ada seperti kalian waktu Di Yesus mana? membantah Di mana? setiap Di mana? pertanyaan. Saya tanya di Di mana, bro? mana? Di mana? Di mana? Di mana dalilnya di surga nggak ada kawin-mawin? Mana Ya, dalil? maksud kawin mengawin seperti keinginanmu. Ya mana dalilnya? Mana? Iya, tidak seperti kawin mengawin Ih, yang keinginanmu. Sedangkan di dalam Yang 1 kan Korintus 2 keinginan nomor daging, 9 yang kau maksud dikatakan kawin mengawin begini. yang seperti kalian habis Apa kawin yang tidak bulan pernah madu. dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Itu disediakan. Allah untuk Apa mereka itu? yang Apa yang tidak mengasihi dilihat? Dia. Apa yang tidak dilihat di Oke. dunia? Berarti, Apa yang tidak dilihat di dunia? Berarti Apa segala yang tidak sesuatu yang tidak ada dalam pikiranmu itu bisa Dunia, saja disediakan dunia ini di kan, di sana. dunia Gitu. Iya, di dunia ini kawan. tidak ada. Saya seks bebas di dunia. Saya seks bebas lagi di surga. Untuk apa sudah Kok ada di seks dunia? bebas sih? Kok seks Nah, kan bebas? contoh, Anda bilang tadi kan, Kok apa kata yang seks tidak bebas dipikir, gimana apa yang sih? tidak dilihat, didengar, tidak ada. Semua Setuju isi banget dapat sama ilmu. seks. Apa itu yang disiapkan? Padahal kan seks nggak bukan sesuatu hal yang dosa dengan seks. Dia Loh, munafik loh. dia. Jadi Dia maksudmu di munafik. surga Ai. apa seks-seks? Itu kan surga mau bukan Loh, loh, kami, loh, loh, bro. loh, 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 loh. Jangan paksakan di Kristen Loh, punya loh, surga loh, seks. loh, 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 loh. Jangan lolo. Loh, Segelas loh, loh. gurunda kok kayak gini. Aduh. Jadi di surgamu tidak ada seks. Tidak ada. Jadi kamu jadi apa di sana? Ya, sama dengan malaikat kata firman Tuhan. Itu di hari kebangkitan, bukan di Ya surga. terserah. Iya terserah lagi. Loh, Itu kamu bukan kan di bilang surga. malaikat, masa sama ikuti Alkitab? Itu bukan di Itu Alkitab surga. tertulis ya sudah, nggak usah tambah Kalau lebih, nggak usah Anda dikurang-kurang. mengatakan Anda hidup di surga seperti malaikat, berarti ada kemungkinan Anda akan membangkang menjadi iblis, betul? Ya bisa jadi kalau pemikiranmu. Bagus itu. Ya, Kalau pemikiran saya bukan. lebih baik saya kemudian bersetubuh dengan wanita yang disiapkan oleh Tuhanku untukku Di sorga. daripada saya jadi setan. Di sorga, di sorga. Iya. Kau pilih Di sorga. mana? Kamu pilih mana? Bersetubuh dengan lawan jenismu daripada kau jadi setan. Loh, saya tidak mau jadi sama semua. Lah, kamu tidak tadi mau. mengatakan seperti malaikat. Iya, Ayo. tapi tidak Iya. jadi. Saya kan itu kan pilihan. Pilihan. Ayo, Kok apa? kena kau. Kok kenapa? Pilihan. Malaikat Bilang itu pilihan. bisa jadi setan nggak? Iya, pilihan. Ya, aku tanya Kan samamu, pilihan. malaikat itu bisa jadi setan nggak? Bisa. Bisa. Ah, Berarti jujur, kau kamu kan jujur. berpotensi Saya di kan surga jujur. nanti jadi setan. Jujur, kan? Loh, siapa yang mau jadi setan? Saya tidak mau, pilihan. Anda dikasih Tidak bisa, pilihan. kawan. Tidak bisa kamu tidak jadi setan. Kenapa Buktinya, sekarang ini kamu masih di dunia. Kau punya nonot. Coba kau Ya. tahan 10 tahun tidak bersetubuh. Habis itu kau lihat perempuan. Bisa nggak? Ya bisa dong. Tersiksa nggak kamu? Ya siksa sebenarnya Tersiksa secara nggak? pribadi. Kalau di dunia secara pribadi di dunia iya. Secara pribadi di dunia tersiksa. Betul. Nanti di Makanya surga apa yang kamu, tidak dilihat, nanti apa kamu yang di tidak surga, didengar, hei dengar, apa nanti yang kamu tidak di surga, dilihat, didengar di segala pikiranmu, itu yang kesempurnaan disiapkan Allah. Tuhan siapkan, wanitanya sempurna di sana. Terus kamu melihatnya, tapi Bro, nonotmu tidak berfungsi, tersiksa nggak kamu? Saya jadi bikin Tersiksa nggak? kerja. Contoh ya. Tersiksa tidak? Sekarang saya tanya dulu, kita diskusi. Jadi saya kalau tanya. kamu nanti Saya- masuk saya surga nggak bisa diskusi, dan kamu nggak bisa seperti bertanya. malaikat, Nggak bisa saya namun bertanya. kemudian kau melihat perempuan kau tidak bisa, melihat makanan kau tidak bisa, melihat minuman kau tidak bisa, kamu hanya memuji-muji saja. Lalu kamu bisa memberontak menjadi setan. Kenapa? Kalau standar- Karena kalau standar kamu gurunda, akan rindu gurunda, orang panggil menjadi anak gurunda, manusia. toh. Orang panggil anak Kamu gurunda. akan rindu Kalau Anda makan pakai standar makanan. seperti itu di Kamu surga, akan makan rindu minum. kepada istrimu. Kamu akan rindu kepada minuman. Karena Saudara. kamu tidak bisa makan dan minum, Saudara. maka kau jadi setan pemberontak. Kalau standar malaikat surga, saja, kita masuk- malaikat saja, manusia suci, menurutmu itu bisa memberontak jadi Gurunda, setan. kok masa cuma Apalagi standar kamu.
Apalagi kamu yang manusia ini yang pernah merasakan bersetubuh, apalagi kamu yang pernah merasakan minuman, apalagi kamu yang pernah merasakan makanan. Begitu masuk dalam kehidupan yang kekal, kamu rindu makanan, kamu rindu istrimu, tapi ternyata nggak bisa lagi. Akhirnya kau berontak jadi setan. Wah. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Anda pakai standar hidup jadi malaikat bisa berpotensi jadi setan. Saya tanya dulu. Kalau pakai standar surga seperti itu, coba dengar dulu. Saya kasih satu logika sama. Apa itu? Apa itu? Yesus aja kawin maui di sana. Dan Yesus tidak pandang bulu loh. Coba dengar dulu. Yesus tidak pandang bulu di sana. Laki perempuan diangkat semua itu. Iya, saya bilang. Iya kan? Saya gini. Coba. Kalau laki perempuan jadi mempelai wanita semuanya. Yesus kan? Laki perempuan dijadikan semua mempelai wanita. Anak kecil aja lawan, anak kecil aja lawan dengan cerewet. Saudara Romi, betul nggak? Laki perempuan jadi mempelai wanitanya Yesus, benar nggak? Ya, betul. Asik. Ya. Sekarang boleh saya jawab lagi. Boleh saya ngomong. Tidak bisa kubayangkan Pak Bom betisnya berbulu, pahanya berbulu, pakai hat tinggi, pakai gaun pengantin, bulu matanya panjang. Boleh saya ngomong, Kak? Jalan di atas panggung. Sekarang saya tanya. Bom pakai gaun pengantin, betisnya berbulu, hanya berbulu. Bulu matanya panjang, terus dia pakai pemerah pipi, jadi mempelai wanita. Bom. Lucu ya, lucu. Iya. Saipudin Ibrahim menggunakan gincu, pemerah pipi, pakai wig, kemudian pakai hat tinggi, pakai gaun pengantin, dalamnya kayak Superboy, dalamnya di luar. Undamu lawan Romi yang kecil aja sudah. lucunya. Laki-laki jadi mempelai wanita. Main aja. Baru main gini loh. Di Wahyu itu jadi dibaca dulu. Laki-laki jadi mempelai wanita. Wahyu apanya yang jadi puting? Enak bisa. Mampus sudahlah. Standar surga kalian seperti itu. Aduh, parah. Dunia orang kaya di dunia bisa punya 1000 Allahu Akbar, Masya Allah. Lebih baik saya banyak istri di surga daripada saya memperistrikan laki-laki di surga. Itu benar itu kata Bang Juma itu. Benar ada pula. Baru gitu si loh. Kepas ini kan kepalanya botak. Bayangkan aja tuh kepalanya dikasih bedak, habis itu dikasih wig, pakai gaun pengantin, hak tinggi. Ada kita bicara surga. Memang nanti ada lagi baru bumi baru gitu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bagaimana ini teman-teman? Aduh, parah. Kebiasaan kita di dunia ini. Saudara Kepas, ya, benarkah Saudara Kepas nanti di surga Anda menjadi mempelai wanita? Ya iya benar. Jadi gini loh, kalau nanti dengar dulu nanti yang bicara gitu loh. Nanti bulu dadamu banyak bro, betismu banyak bulunya, berkumis, berjenggot, habis baru bumi itu kepalamu baru botak itu. jadi mempelai wanita. Izinkan aku tertawa. Silakanlah tertawa sepuasnya, mumpung masih gratis. Iya dong. Mempelai wanita si Kepas nanti di surga. Maju. Aduh bisa ketawa. Bilang aja kalau bisa 72 bidadari, bilang lah. Saya lebih baik tidur dengan 1000 bidadari daripada tidur dengan Kepas. Tunggu loh, Jom, itu jelas nggak itu? Tunggu dulu, itu 72 bidadari itu udah pasti nggak itu? Udah pasti nggak itu? Allahu Akbar. Mending saya tidur di kerumuni bidadari 1000 daripada saya satu orang dengan Kepas tidur. Mama, ampun mama, ampun. Tidur dengan laki-laki dadanya berbulu berotot. Pipiku dicium sama orang yang berkumis. Ma, tolong.
Ampun dah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya ulang lagi bertanya, saudara Kepas, benarkah nanti di surga Anda menjadi mempelai wanita? Benarlah. Ya. Hancur, Mama hancur, mama hancur, Hancur. hancur, hancur dah, hancur. Dunia persilatan hancur. Aduh. Saya tidak bisa bayangkan pendeta Joshua Teu kemudian Esra Soru jadi mempelai wanita. Mama, hancur dunia ini, hancur. Di sana memang aduh, nanti di surga, aduh, Saifuddin Ibrahim, mulailah sekarang Jiwa kalian itu itu kan ada langit menggunakan baru, bumi gaun baru. pengantin. Artinya apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Agama kok gini kali ya. Berhasil Yesus Kristus membuat kalian mati akal. Jadi laki-laki mempelai wanita nanti di surga. Aduh, ada nggak yang mau murtad nih? Ayo, yang laki-laki ada nggak yang mau jadi mempelai wanitanya nanti Yesus di surga nih? Ayo. Awe puang iman ras yang gue tay. Aduh. Habis air mata menangis gara-gara sedihnya cerita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ada saatnya kemudian kita tertawa. Kalau sampai pada pembahasan ini pasti kita tertawa. Ada masa di mana kita serius kalau sampai kepada diskusi yang memberikan edukasi orang intelektual. Tapi ada saatnya kita tertawa ketika lawan diskusi kita itu hanya doktrin dan dogma, kan gitu ya. Ada saatnya bawa pedang lagi ya. Iya, ada saatnya. Ya, ketika bangsa dan negara kita ini diperangi, maka itu saatnya kita angkat senjata. Ada saatnya kita tertawa ketika hal-hal yang tidak masuk akal dan itu bagian daripada materi perbandingan agama, kan gitu. Pisahkan hal bermudarat dengan agama gitu loh. Oh, nggak bisa, karena agama kami memerintahkan cinta tanah air, nggak bisa. Iya, cinta tanah air. Cinta Kau tanah ganggu air. negara Gini kami loh, yang kami Bang cinta, Juma, jangan yang kami cintai ini, ya hati-hati aja. Kita Gitu warga negara ceritanya. itu seolah-olah Kristen itu nggak cinta tanah air, nggak boleh mendiskreditkan gitu, Bang Juma. Oh enggak dong. Islam itu memang cinta tanah air dia. Iya, kami Bahkan Kristen juga perintahnya cinta untuk tanah taat air kepada kok. negara. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perintahnya untuk taat kepada presiden. Itu Islam tuh. Aduh. Jadi kalau presiden mengatakan angkat senjata, umat Islam dengan satu komando ya angkat senjata. Begitu kawan. Iya, Ya, cuman jangan seolah-olah yang saya kita hanya gini loh, kemerdekaan negara ini bukan satu kelompok yang membuat, tapi bangsa Indonesia Tidak, keseluruhan saya tidak gitu bercerita tentang kelompok lain. Saya bercerita Islam. Islam jangan diragukan cintanya terhadap negara ini. Ya, sama Ketika juga ada yang Kristen, jangan diragukan lagi. mana Kenapa? dalilnya? Mana dalilnya cinta tanah air di Kristen? Mana? Apa Ada itu? nggak? Kasihlah Di dalam musuhmu perjanjian kalau di baru kan Kristen. dibilang, Kasihilah musuhmu patuhilah kalau di pemerintahan, Kristen. karena itu dari kerajaan Allah. Apalagi? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Ah, jadi kalau Bila ada musuh pipimu datang ditampar ingin menjajah kiri, negara ini, kasih pipi kanan. Jika ada dua helai bajumu, berikan kepada orang yang tidak punya baju. itulah. Jadi tidak mungkin lah kalian ikut perang, nggak mungkin, itu mustahil. Apa ini topik kita? Yesus saja dulu. Kembali kepada Yesus, sang juru selamat, Elohim Yahweh. Udahlah kawan, saya masih sakit perut. Salam juga enggak? Oh, udah kabur ya. Penyesalan kalian ini, kalian menyangkal Yesus sebagai Tuhan, itu aja sih. Iya, yang saya tertawa itu karena saudara-saudara Kristen jadi mempelai wanita, itu ajanya. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kan nanti di kerajaan sorga, langit baru, bumi baru, nanti kan ada. Iya, kenapa nggak jadi mempelai laki-laki? Kenapa? Kenapa? Kenapa harus jadi wanita? Kenapa? Pingin kali jadi LGBT. Makanya LGBT itu mengatakan, jangankan di dunia, di surga pun nanti ada kok. Jadi tidak disalahkan juga pendeta-pendeta gereja-gereja yang menikahkan ya sesamanya, karena mereka membaca bahwa jangankan di dunia, di sana aja kita mempelai wanita kok.
Jadi nggak apa-apa di antara kita ada yang jadi wanita untuk semalam. Kan gitu, Bro. Itu data. Jadi jangan disalahkan juga gereja-gereja yang menikahkan sesama jenis, karena memang mereka nanti juga ya latihan, sudah latihan memang di sini. Nanti di surga nggak lagi terlalu banyak penataran, tidak terlalu banyak lagi ospek. Ada gini, bentar dulu. Kita gini, kalau ada misalnya nih, kalau ada gereja yang meresmikan pernikahan sesama jenis itu, ya itu karena latihan. Dengar dulu, gantian dulu Bang Juma. Gini. Itu latihan untuk jadi mempelai wanita di surga. Bukan, itu sesat gitu loh. Loh kok sesat pula? Bagaimana pula yang di surga jadi mempelai wanita? Kan latihan. Kan latihan sekarang udah dilatih memang. Jadi tidak disalahkan gereja-gereja itu berdasarkan konsep agama saudara. Jangan juga disalahkan. Daripada nanti di surga baru latihan, kan nggak enak toh. Kalau sudah punya pengalaman segala sesuatu itu, kalau sudah pengalaman, langsung lolos. Kan begitu. Sebenarnya enak jadi Kristen, sudah ditebus. Ya enak lah, cuman yang tidak enaknya itu karena kita jadi mempelai wanita. Mana ada coba penebusan, coba darah Yesus, coba. Mana ada? Iya, enak memang. Cuman yang jadi masalah itu ketika laki-laki jadi mempelai wanitanya, itu yang tidak enak. Coba. Yesus yang enak itu kalau laki-laki jadi mempelai laki-laki. Ya, kita melakukan dosa. Coba saya tanya, Datu, gitu loh. Datu, Abang Otak Waras, aku mau nanya Abang, otak waras abangku. Siap. Enak tidak menjadi mempelai wanita, Bang? Malam pengantin Abang ini jadi mempelai wanita, enak gak? Mana enak Grunda, geli. Aneh-aneh aja. Jadi gini Grunda, dibilangnya enak jadi Kristen. Saya mantan Kristen sudah sadar tidak mungkin. Halu mereka nih Grunda. Otak waras. Halu kau bicara halu kau. Kalau kepas ya enak. Kau kan nggak baca Alkitab dengan keseluruhan, makanya kau sesat. Saya ini penginjil, pakar Bible. Coba tanya lagi si Kepas, benar nggak nanti di surga Kepas jadi mempelai wanita? Mana tahu berubah? Benar, dari tadi bilang benar, Bro. Sekali lagi, benar nggak saudara Coba, Kepas Kepas. nanti di surga jadi mempelai wanita? Ustaz Tari, benar Kepas. Jadi gini loh, mantanku yang di dunia ini, si Fitri, yang lain-lainnya nanti ada di surga gitu loh. Ya tapi apa bedanya? Si Fitri kamu bertemu, tapi kamu bukan lagi Kepas, tapi Kepasiwati. Gimana caranya? Kepasiwati. Tadi di dunia kita lawan jenis, sekarang kok kita sama-sama ya? Apa? Kamu dipanggil Kepasiwati nanti di sana sama si Fitri. Karena kau juga sama, mempelai wanita juga. Bedanya kamu berotot, punya betis berbulu, dadamu berbulu. Mereka masih mulus. Ada yang punya stok ketawa nggak pinjam? Aku udah habis. Aduh, parah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, saya berlindung kepada Allah dari segala candaan yang berlebihan. Tapi kalian nggak mau, ya kan? Kalian nggak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayo teman-teman istighfar, teman. Ini menjelang buka puasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke, lanjut. Sahabat-sahabat, Makassar sudah mau buka puasa. Ya, ini ada Sancan Grunda. Sancan ini Islam Kristen, Sancan. Saya mau buka, kawan. Mau buka dulu, Bang. Mau pilih-pilih gaun pengantin. Saya mau kirimkan hadiah untuk saudara Kepas. Ya, Marco dulu, Grunda. Gantian dengan Ustaz Tata. Ya, ini ada Ustaz Tata kan. Ya, Sancan dulu. Sancan Islam Kristen, Sancan. Kristen. Oh, Kristen. Ya, sama Ustaz Tata ya. Bunda udah capek tuh. Ya, silakan Pak Ustaz Tata. Langsung digas saya. Ayo cepat screenshot, katanya mau screenshot dengan Gurunda Juma. Habis itu turun. Sudah. Sudah Uti. Sudah ya.
Silakan Ustaz Tata. Lanjut Ya, Ustaz. mau dialog apa ini? Sorry, saya baru berbuka puasa jadi Aduh, berbuka puasa. ya baru masuk semua kekuatan jadi Silakan Bang, apa yang kamu kuasai Bang? Bibelnya apa yang dikuasai? saya hanya ingin bertanya aja, emang ada pertanyaan aku yang karena bro Oh, oke, silakan. waktu itu sudah turun ya, jadi mungkin sekarang ingin bertanya gitu lah, mungkin bisa dijawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama itu kan ada dua pertanyaan aku bawakan itu mengenai surah Ad-Dzariyat ya 56 itu. Kenapa? Tidakkah kami ciptakan jin dan setan untuk beribadah kepada Allah? Jadi di waktu itu ada jawabannya bahwa memang jin dan setan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu jawaban yang aku terima ya. Awal mulanya. Namun ada jin yang mau beribadah, ada jin yang gak mau beribadah. Demikian juga manusia, ada manusia yang gak mau beribadah kepada Allah, ada manusia yang beribadah kepada Allah. Itu jawaban kurang lebih yang aku terima. Nah kebetulan sekarang sudah ada Ustadz Tatanya, aku mau sedikit lebih maju mengenai itu. Nah apakah ibadah jin dengan